Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan bagaimana wakil rakyat peduli dengan nasib tenaga honorer, di mana ini adalah salah satu daerah memperjuangkan nasib honorernya hingga menemui Kemenpan RB. Di sini disampaikan bahwa DPRD konsultasi tenaga honorer Kemenpan RB. Artinya, sebagai wakil rakyat yang sangat peduli dengan nasib honorer yang patut diperjuangkan, maka sewajarnya DPRD langsung menemui Kemenpan RB terkait dengan nasib para honorer di daerahnya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan dan dikonsultasikan oleh DPRD kepada Menpan RB, tentunya ada hasil yang telah dibicarakan bersama terkait dengan apa yang disampaikan dan tentunya ada respon dari Kemenpan RB. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Republik Indonesia, di mana konsultasi tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, Abu Bakar, didampingi beberapa ketua komisi dan anggota DPRD Kabupaten Sambas. Ini kunjungannya dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023, 2 hari yang lalu. Terkait dengan ini tentunya kita bisa mengambil satu hikmat kira-kira apa tujuan Ketua DPRD dan Ketua Komisi Kabupaten Sambas menemui Kemenpan RB. Tidak lain yaitu untuk memperjuangkan nasib honorer di daerahnya. Ketibaan rombongan DPRD Kabupaten Sambas disambut analis kebijakan Madya Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB RI, Dr. Andus Samsurizal. Konsultasi tersebut membahas beberapa isu terkini berkaitan dengan sumber daya manusia aparatur, diantaranya tentang perkembangan terbaru revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan turunan regulasinya. Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah berhasil diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu lalu, dan sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait dengan pelaksana atau pelaksanaan dari Undang-Undang ASN 2023 tersebut, maka beberapa waktu lalu juga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan satu komitmen bahwa segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu. Dewan juga mengkonsultasikan mengenai informasi terkini seputar permasalahan tenaga honorer kategori 2 atau yang disebut dengan honorer K2, kategori P1 dan yang lainnya. Jadi, hasil konsultasi kami dengan Kementerian Pan RB ada beberapa masukan strategis mengenai sumber daya manusia aparatur, terutama mengenai kondisi tenaga honorer di Kabupaten Sambas
Ini kata Ketua DPRD Sambas Abu Bakar. Ia mengatakan bahwa informasi, masukan, dan saran dari Kementerian Pan-RB akan menjadi poin penting untuk dibicarakan dengan pemerintah daerah. Merupakan hal penting, maka suatu hal yang wajar kalau hal ini disampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi pada prinsipnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD memberikan perhatian penting terhadap kondisi sumber daya manusia, aparatur, termasuk kondisi tenaga honorer, ujar Ketua DPRD. Abu Bakar menyampaikan saran pertimbangan dari pihak Kemenpan RB, yaitu penguatan data pemetaan analisa kebutuhan aparatur maupun pemetaan analisa jabatan harus dimaksimalkan dengan baik. Tentunya ini harus menjadi satu perhatian bersama antara eksekutif dan legislatif dalam SDM aparatur, terutama mengenai kondisi tenaga honorer tutupnya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini salah satu pertanda ke kita bahwa pada dasarnya para Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar bertugas sebagai wakil rakyat. Ini terbukti di Kabupaten Sambas bahwa Ketua DPRD dan para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sambas bersama-sama mendatangi Kemenpan RB dengan tujuan untuk memperjuangkan nasib para honorer. Konsultasi DPRD Kabupaten Sambas di Kemenpan RB diikuti lintas komisi DPRD Kabupaten Sambas yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi DPRD. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan kepedulian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terhadap nasib honorer, di mana sampai mendatangi Kemenpan RB yang mana tidak lain yaitu hanya semata membahas pertimbangan terkait dengan nasib para honorer. Jadi informasi terkait dengan hal ini tentunya kita tetap berpatokan pada apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka akan diteruskan dengan penerbitan peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan penataan honorer, penuntasan honorer, dan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, terkait dengan bagaimana mekanisme pengangkatannya, baik itu diangkat menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu, demikian juga dengan P3K per time atau paruh waktu, tentunya semuanya itu berpatokan pada keputusan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Ingat hal yang dapat menentukan pengangkatan honorer, yaitu kita tetap berpatokan pada apa yang disampaikan oleh Kementerian Pan-RB, yaitu menunggu turunnya peraturan pemerintah yang dapat melaksanakan isi dari Undang-Undang ASN yang telah diresmikan tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.